Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kembali dari kajian kitab kita, dari kitab Kun Salafiyah Al-Jaddah. Kita sampai di bab tentang musammayat syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah. Penamaan-penamaan syar'i bagi kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Kemarin kita telah jelaskan ketika disebut dengan ahlu sunnah, bisa jadi yang dimaksudkan bisa dua makna. Oke? Ahlu sunnah atau sunni bisa makna umum, bisa makna khusus. Secara umum maknanya, ketika disebut sunni atau ahlu sunnah, artinya yang bukan syiah. Yang bukan syiah, udah. Karena ada syi'i dan sunni, udah, secara umum. Tapi secara khusus, nah ini yang kita bahas. Itu apa? Makna yang lebih spesifik daripada makna yang umum awal tadi. Yaitu apa? Para pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang murni, ya, yang bersih dari bid'ah kelompok dan bentuk apapun, ya, bersih dari bentuk bid'ah seperti bid'ah golongan Khawarij, Jahmiyah, Murji'ah, Syiah dan lain-lain. Ya, ini yang dimaksud dengan ahlus sunnah yang maknanya secara khusus. Ya. Kemudian juga telah dijelaskan perkataan Syekhul Islam kemarin. Falafdhu ahlus sunnah, maka istilah ahlus sunnah demikian, yuradu bihi, dimaksudkan dengannya, man athbat khilafat ats-tsalatsah fayadkhul fi dzalika jami' at-tawaif illa ar-rafidah. Mereka yang menerima kekhalifahan 3 khalifah, ya, maka masuklah seluruh kelompok ke dalam ahlus sunnah kecuali golongan Rafidah. Wa qad yuradu bihi ahlul hadits was sunnah al-mahdhah. Tapi juga seringkali dimaksud dengan nama ahlus sunnah ini, yang dimaksud adalah hanya kelompok tertentu, yaitu para golongan ahlul hadis dan ahlus sunnah yang murni. Fala yadkhul fihi illa man yuthbit as-sifat. Tuh, maka tidaklah masuk ke dalam kriteria ahlus sunnah kecuali golongan yang mengisbat sifat Allah Subhanahu wa taala dan menegaskan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, dan bahwasanya Allah kelak akan dapat dilihat di akhirat, dan kemudian mereka menegaskan keberadaan dan kebenaran takdir dan hal-hal lain yang sebagaimana ma'rufah diketahui inda ahlil hadis was sunnah. Nah, di sini Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan beberapa kasus-kasus akidah yang membuat ahlus sunnah secara khusus ini berbeda dari kelompok-kelompok lain, ya, perkara-perkara usul yang membuat mereka berbeda dari kelompok lain, diantaranya mengisbat asma wa sifat itu, okay? Meyakini takdir, meyakini Allah dapat dilihat di akhirat. Ini perkara-perkara yang dibahas di dalam bab-bab akidah, di mana kelompok-kelompok lain bertentangan dengan ahlus sunnah di dalam poin-poin ini, okay? Kalaupun bukan hanya syiah. Nah, ahlus sunnah di istilah yang kedua ini lebih khusus, ya. Itu telah kita jelaskan. Kemudian juga telah kita jelaskan di sini, walamma kana hadzal laqab ahlu sunnah yutlaq ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika laqab demikian ahlu sunnah, ya, diterapkan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa manittaba'uhum, dan mereka yang mengikuti para sahabat Rasul, ala ma kanu alaihi minal hadi, yang mengikuti petunjuk yang para sahabat Rasul berada di atasnya, tanaza'atit tawaif hadzal laqab, maka kelompok-kelompok yang ada berebutanlah untuk mendapatkan, untuk mengambil gelar itu ahlus sunnah, ya kan? Walakinnal ibrah bil haqa'iq wa laysat bid da'awa. Tapi bagaimanapun ibrah itu kita ambil dari hakikat perkara, bukan dari pengakuan-pengakuan, ya. Kemudian juga telah dijelaskan oleh Syekh kemarin, ya, bahwasanya nama-nama ahli bid'ah dan laqab-laqab mereka seringkali kembali kepada pendiri-pendiri yang membuat formula-formula keyakinan mereka tersebut,
seperti apa? Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Karramiyah. Tuh, Karramiyah. Karramiyah ini kelompok mana? Muhammad bin Karam. Dia pecahan dari Murji'ah. Pecahan dari Nah, ini ghulat Murji'ah. Murji'ah ekstrim. Muhammad bin Karam. Murji'ah ini bilang iman ini qaulun doang, kagak pakai amal. Lalu pun qaulun bil lisan dan qaulun bil qalb, oke. Mau amal kayak apapun nggak dosa untuk mereka. Itu Murji'ah tuh. Oke. Tapi Karramiyah lebih jauh lagi. Iman ini yang dibilang iman qaulun bil lisan doang. Kalaupun hatinya mendustainya, dia terhitung beriman. Kalaupun hatinya tidak membenarkan apa yang dikatakan lidahnya, tapi lidahnya menyatakan keimanan, maka terhitung dia beriman. Begitu. Ya, ini ghulat Murji'ah. Murji'ah ekstrim. Muhammad bin Karam, ya. Karamiyah. Atau juga nama-nama kelompok mereka nih seringkali dinisbahkan kepada pokok pondasi bid'ah mereka. Seperti apa? Rafidhah, yang menolak nasihat yang diberikan oleh Zaid, ya, rahimahullah. Kemudian juga kepada Jahmiyah, itu menama ya, Jaham bin Safwan, ya. Kepada Nawasib, Nawasib yang nasabu al-a'da li ahlil bait, yang mereka mengibarkan permusuhan kepada para ahlul bait Nabi, ya. Atau Qadariyah, tuh, kepada bid'ah mereka yang mereka buat. Dikarenakan mereka mulai membuat konsep mengimani qadar yang berbeda dengan salaf. Ujung-ujungnya mereka menafikan keberadaan takdir. Loh. Sufiyah, diambil dari kata suf, wall, yang mereka pakai, ya, sebagai bentuk zuhudnya mereka dan meninggalkan nikmat-nikmat dunia dengan tujuan untuk lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gaya-gaya yang datang dari ahlul kitab, terutama dari Nasrani, yang hidup di biara-biara dengan baju-baju wall demikian, ya. Kemudian Batiniyah, kemudian Murji'ah dan lain-lain, ya. Wa imma anna hadhihi al-alqab tarji' ila sabab khuruj man tasamma biha an aqidatil muslimin wa jama'atihim kal khawarij. Nah, bisa jadi juga julukan-julukan yang ada pada mereka itu ada, oke? Dikarenakan apa? Dikarenakan berontak atau keluarnya mereka dari jamaah atau kesatuan kaum muslimin, seperti disebut golongan khawarij. Khawarij ini li khurujihim ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Dikarenakan mereka khuruj, berontak, keluar, memisahkan diri dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib setelah perang Siffin. Setelah Siffin, ya. Jadi Khawarij cuma dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib tuh, keluarnya tuh. Waktu itu Ali bin Abi Thalib kembali ke Kufah. Oke, mereka setuju untuk gencatan senjata dulu. Grup Kufah sama Syam nih waktu itu fitnah. Setuju, dan Ali bin Abi Thalib kembali ke Kufah. Waktu pulang ke Kufah, sebagian kelompok memisahkan diri dari Ali. Kemudian pergi ke daerah namanya Harura. Enggak kembali ke Kufah bersama Ali dan mengkafirkan kedua kelompok sahabat tersebut. Nah, ini jadi golongan Haruriyah juga. Disebut juga Khawarij. Kenapa? Yakhrujun. Mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Disebut juga Mariqah, yang melesat. Dikarenakan Rasul bilang yamrukuna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ya. Qala Syekh Bakar Abu Zaid, lihat di halaman 33. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah berkata di dalam tulisannya Hukmul Intima ilal Firaq wal Ahzab wal Jama'at, hukum berintima, ya. Hukum apa? Al-intima? Hukum tentang di mana kau menisbahkan dirimu kepadanya, itu tantami ilaih. Ya. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Intima. Apa? Fanatisme. Oke? Fanatisme golongan, fanatisme golongan, intima, tantami ilaih.
Ya, dimana kau menisbahkan dirimu bahwa kau mengikuti golongan itu, akhirnya tumbuh fanatisme itu tuh, seperti ta'assub, berangkat dari intima. Hukum berintima demikian kepada kelompok-kelompok dan ahzab dan partai-partai dan jama'at al-islamiyah, ormas-ormas, organisasi-organisasi Islami. Okay? Beliau berkata rahimahullah, lamma hasalat tilkal firaq muntasibatan ilal Islam munsyaqqatan. Dibenerin. Lamma hasalat tilkal firaqul muntasibatu, tuh jangan muntasibatan tapi kasih alif lam, al muntasibatu untuk yang pegang bahasa Arabnya. Oke, dibenerin. Al muntasibatu ilal Islam munsyaqqatan, tuh baru masuk kalau gitu. Ya, anil amud al fiqri lil muslimin ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم سواء ما كان لهم من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع الجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع ولهذا حصل لهم الربط بالصدر الأولي فقيل لهم السلف أهل الحديث Ahlul Athar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Bakar Abu Zaid di sini berkata, ketika bermunculan kelompok-kelompok tersebut di dalam Islam, dan setiap kelompok akhirnya mulai memisahkan diri, akhirnya terpecah dari usul-usul Islam yang inti, konsep-konsep Islam, metode-metode berislam ala Nabi SAW dan para sahabat, masing-masing punya ide-ide sendiri. Oke? Akhirnya mau nggak mau, mulailah muncul lakob-lakob para ahli sunnah yang syar'i, ya, dengan tujuan apa? Membedakan diri mereka dari firqah-firqah ahli hawa tersebut, ahli bid'ah tersebut. Mau nggak mau, karena ini yang terjadi, ya. Nah, nama-nama yang akhirnya ditrenkan milik ahli sunnah tersebut, seiring dengan kejadian-kejadian munculnya firqah-firqah baru demikian, ditrenkan nama ahli sunnah. Nama-nama istilah-istilah untuk ahlus sunnah itu bisa jadi nama tersebut diambil dari apa-apa yang terlintas tersirat di dalam ayat Quran atau hadis. Tuh, ini yang dibilang nama syar'iyah. Oke? Atau nama-nama yang ditrenkan untuk ahlus sunnah tersebut dibuat berangkat dari apa? Bantahan atau penentangan mereka terhadap bid'ah yang umum terjadi pada saat itu. Oke? Contohnya seperti ketika dinamai para ahlus sunnah dengan al-jamaah, ditambahkan al-jamaah. Kenapa? Dikarenakan dalam hal ini mereka bertentangan dan menentang golongan khawarij yang memisahkan diri dari jamaah. Tuh, dipakailah ahlus sunnah wal jamaah. Tuh, begitu. Oke? Dikata al-firqah an-najiyah. Tuh, kelompok yang diselamatkan. Dikarenakan apa? Mereka yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang baru, yang membuat konsep-konsep, formula-formula beragama baru, metode-metode beragama baru, yang berbeda dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW dan generasi awal. Inilah satu kelompok yang kelak diselamatkan, okay? Sementara 72 kelompok lain berada di neraka. Itu juga disebut mereka at-Taifah al-Mansurah. Ya, ini dari hadis-hadis Nabi SAW. Dibilang al-jamaah karena ada sabda Nabi SAW, man hiya ya Rasulullah, kelompok yang mana ya itu ya Rasulullah. Rasul bilang al-jamaah. Tuh, jadilah dipakai nama ahlus sunnah wal jamaah. Dipakai juga nama Taifah Mansurah. Oke? Taifah Mansurah ini diambil dari kata la tazalu taifatum min ummati 'alal haqqi dhahirin. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku yang terus akan menampakkan yang hak, mengibarkan bendera yang hak. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Mereka tak gentar menghadapi rintangan-rintangan, ya, dari non muslim, man khalafahum, yang menentang mereka dari golongan non muslim, wala man khadhalahum, tidak juga mereka goyang dikarenakan penentangan yang dilakukan oleh mereka dari golongan kaum muslimin. Tuh, khalafahum dari non muslim, khadhalahum dari muslim sendiri yang menentang. Tuh, itu semua tidak membuat mereka gentar. Itu dibilang Taifah Mansurah.
Atau nama tersebut diambil dari apa? Dikarenakan mereka berpegang teguh kepada sunnah-sunnah di hadapan konsep-konsep baru yang dibawakan oleh ahli bid'ah. Maka dari situ terbentuklah ikatan kuat mereka dengan generasi awal, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Disebutlah mereka salaf. Okay? Disebutlah mereka as-salaf. Disebutlah mereka ahlul hadis. Kenapa? Munculnya ahlur ra'i. Ya, tuh. Akhirnya dikatakan ahlul hadis. Ya. Tuh. Untuk memisahkan diri dari mereka dibilang ahlul athar, karena muncul dan mulai ngetrennya taqdim al-aql ala an-nusus, di mana manusia mulai ngetren mengedepankan logik daripada dogma nas. Nah, ahlu sunnah mesti membedakan diri dengan mereka. Maka kita ahlul athar, ahlul hadith, untuk memisahkan diri dengan mereka. Dibilang ahlu sunnah wal jamaah dikarenakan apa? Kita bertahan, bersabar bersama penguasa yang ada, tidak berontak. Wal jamaah. Tuh. Ya, demikianlah muncul penamaan-penamaan ahlus sunnah. Entah penamaannya dari apa-apa yang tersirat memang tersurat ya di dalam ayat atau hadis, atau penamaan-penamaan tersebut dibentuk dari apa? Dari sebagai bentuk bantahan mereka terhadap tren yang sedang terjadi di dalam golongan ahli bid'ah. Ya. Wa hadhihi al-alqab asy-syarifah tukhalif ayya laqabin kan li ayyi firqah kanat min wujuh. Nah, laqab-laqab yang mulia ini bertentangan dengan laqab yang dimiliki oleh kelompok manapun dari beberapa sisi. Laqab-laqab ahli sunnah ini, nama-nama lain ahli sunnah ini semuanya mulia, okay? Dan berbeda dengan laqab-laqab yang ada pada kelompok-kelompok lain. Dari sisi apa? Dari beberapa sisi. Yang pertama, annaha nisabun lam tanfasil. Bahwasanya nama-nama tersebut adalah nisbah yang tak pernah terputus walau lilahdzah, kalaupun cuma sejaman, sejenak. Anil ummah al-islamiyah, dari umat Islam, mundu takwiniha ala minhajid nubuwah, sejak hari pertama pendiriannya di atas metode nabawi. Fahiya tahwi jami'al muslimin, yang pada saat itu mencakup seluruh kaum muslimin ala tariqah ar-ra'il al-awwal, yang mereka semua berada di atas metode generasi pertama. Wa man yuqtada bihim fi talaqqi al-ilm, dan juga mencakup mereka yang diambil ilmu darinya di dalam agama ini, mencakup semua ahli ilmu yang dimana kita ambil ilmu dari mereka, ya, metode-metode yang mereka berada di atasnya, konsep yang mereka berada sepakat di atasnya. Thariqah fahmi, cara mereka memahaminya, yakni mindset mereka. Tuh. Wa bi tabi'ati da'wah ilaihi wa darurah inhisar al-firqah an-najiyah fi ahli sunnah wal jamaah. Dan mau nggak mau, ya, akhirnya terbataslah makna kata kelompok yang terselamatkan, al-firqah an-najiyah, hanya pada golongan ahlus sunnah wal jamaah ini. Wahum ashab hadzal manhaj, yaitu mereka yang mengikuti manhaj ini, ya. Wahiyya la tazal baqiyah, dan kelompok ini akan senantiasa terus ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Akhdan min qawlihi, disimpulkan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati mansuratan alal atau mansuratun alal haq. Senantiasa akan ada satu kelompok di antara umatku yang selalu dimenangkan di atas yang hak. Ya. Demikianlah manhaj generasi pertama. Semua kaum muslimin manhajnya sama di generasi pertama, ya. Sejak zaman pendirian Islam sejak awal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dibilang muslim itu satu metode, udah satu konsep, sama semuanya. Satu mindset, cara berpikirnya sama, cara beribadahnya sama, cara berakidahnya sama. Dulu belum ada perpecahan, belum ada perbedaan. Ini yang dibilang manhaj, ya. Maka meliputi akidah, ibadah, suluk, muamalah dan lain-lain semuanya. Ini yang dibilang manhaj. Dan ini juga yang disepakati oleh para imam-imam ahli ilmu, semuanya imam ahlus sunnah. Mereka berada di atas manhaj yang satu, manhaj yang sama,
di mana mereka memahami nilai-nilai yang datang dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan cara para generasi awal tersebut memahami dan menerapkannya. Tidak mereka sembarangan menunggangi ayat-ayat atau hadis-hadis, mentafsirkannya, memaksakan tafsirannya untuk membenarkan hawa nafsu mereka, sebagaimana golongan ahli bid'ah, ahlu sunnah. Semua nilai yang datang dari Al-Quran dan hadis, dilihat bagaimana generasi salaf dulu menerapkannya. Ada nggak yang pernah mengatakan seperti yang aku katakan sekarang? Ngeri untuk ngomong duluan. Enggak? Ada nggak yang pernah melakukan ibadah seperti yang aku akan lakukan sekarang? Apakah aku orang yang pertama kali melakukannya? Tuh, nggak mau begitu kalau ahlu sunnah. Lihat contoh awal, ada nggak? Berbeda dengan ahli bid'ah. Ini yang membedakan ahlu sunnah dengan ini yang bilang aslul usul, fondasi dari segala fondasi. Ini yang dibilang kaidah manhaj. Ini meliputi akidah, ibadah dan semua aspek-aspek beragama. Semua imam ahlu sunnah sama. Oke? Yang membedakan mereka sama satu sama lain adalah madhab, bukan manhaj. Awas. Manhaj ini artinya madhab. Manhaj ini artinya jalan yang ditempuh secara bahasa. Jalan yang ditempuh. Sebuah jalan, nahaj, yang ditempuh. Oke? Madhab dari sisi bahasa ada kemiripan makna. Madhab ini lebih cenderung kepada wallahu a'lam, tujuan. Aina madhabuk? Yani where you go? Kemana kau pergi? Ini madhab. Okay? Madhab pada awalnya itu hanya pada perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah, yang dalil-dalilnya dhanni dan masih terbuka peluang-peluang ijtihad. Seorang ahli ilmu di dalam perkara-perkara demikian berijtihad dan kumpulan-kumpulan kesimpulannya tuh menjadi madhab dia. Tuh, madhab Imam Syafi'i maknanya seseorang yang mengikuti kesimpulan-kesimpulan ijtihadiyahnya Imam Syafi'i di dalam furu'. No. Madhab Malik maknanya seseorang mengikuti kesimpulan-kesimpulan ijtihadiyahnya Imam Malik di dalam furu'. Adapun di usul semuanya sama dan masuknya ke ranah manhaj. Mau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain, semua manhajnya sama dan terang, nyata, jelas manhajnya. Salah satu makna manhaj secara bahasa, nahaja artinya wadaha, wadih, clear, terang. Konsep metode yang sangat terang. Dari situ Rasul SAW berkata, taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih, bersih. No, nggak ada syubhat, bersih, clear. Saking putihnya, saking terangnya, lailuha kanahariha. Malamnya bahkan kayak siangnya, saking terangnya. Sangat jelas, nggak ada syubhat. Dan Rasul jamin, la yazighu anha illa halik. Tidaklah berpaling dari jalan yang udah jelas ini, metode yang telah jelas ini, kecuali orang yang dipastikan kecelakaan atas mereka. Tuh, berpaling dari konsep itu pasti celaka. Maknanya demikian. Demikianlah maka yang dikatakan 72 kelompok tersebut di neraka dan satu yang di surga. Kenapa Rasul katakan di neraka? Dikarenakan 72 tersebut berpaling dari yang putih bersih tadi, konsep yang sangat jelas tadi, yang dibilang manhaj. Adapun mazhab boleh beda satu sama lain. Oke? Karena hanya kesimpulan-kesimpulan di dalam furu' fikih. Tadinya begitu. Kalaupun kesini-sininya penggunaan kata mazhab lebih digunakan kepada dari sisi bahasanya. Mazhab itu apa? Kesimpulanmu, gitu loh. Apa yang kau purpose, tujuanmu, aim. Oke? Nah, kesimpulanmu di dalam akidah tuh mazhab dia Asy'ariyah, mazhabnya di dalam akidah Asy'ariyah. Tuh, akhirnya mazhab juga diseret istilahnya ke urusan akidah dah tuh. Waduh, usul penggunaannya. Pada dasarnya memang begitu tadi, seperti yang kita ceritakan, manhaj kemana, mazhab ke mana. Manhaj untuk perkara-perkara usul yang telah disepakati sejak zaman generasi awal sampai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini manhaj yang akhirnya dikumpulkan poin-poin ini di dalam buku-buku akidah ahlus sunnah. Tuh, itu manhaj. Mazhab perkara-perkara yang masih
furu' masih terbuka padanya peluang ijtihad, perbedaan pendapat padanya santai. Tuh, masing-masing ahli ilmu berijtihad dengan ijtihad masing-masing sampai kepada kesimpulan yang berbeda satu sama lain, tapi mereka berada semua di atas satu manhaj yang sama. Yang membedakan mereka tadi madhab. Sama kayak qadha dan qadar. Qadar pada dasarnya artinya al-kitabah, penulisannya, pentakdirannya. Penulisannya di Lauhul Mahfuz, tuh qadar, pentakdiran. Qadha adalah ketika yang dituliskan di Lauhul Mahfuz dijadiin di alam semesta, dikodo, dikodo, tuh poin yang udah dikodo, dijadikan. Takdir al-qadar yakni al-kitabah, al-qadha yakni al-khalq. Begitu tadinya awalnya secara bahasa. Makanya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam di hadits Ibnu Umar, qadha sama doa seorang hamba ini dorong-dorongan di langit. Tuh. Kenapa qadha bukan qadar? Kenapa? Proses penjadiannya, begitu kan? Tapi dalam prakteknya masih seringkali disebut nama qadha dimaksudkan juga dengannya akhirnya mah gitu. Ahlus sunnah beriman kepada qadar, yakni nggak beriman kepada qadha. Ya? Kita beriman kepada qadha yang baik dan yang buruk. Oh, qadarnya kagak? Tuh, akhirnya mah dalam penggunaannya mah ujung-ujungnya ya tadakhal, masuk satu sama lain. Jangan kusut sini, awas. Ya. Kemudian itu yang pertama tadi, ya. Yang kedua, annaha tahwi kullal Islam. Bahwasanya julukan-julukan yang ada pada Ahlus Sunnah tersebut itu meliputi Islam secara keseluruhan, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Ya. La takhtassu bi rasmin yukhaliful kitab wa sunnah ziyadatan atau nuqsan atau naqsan. Tidaklah julukan-julukan demikian dikhususkan untuk lambang-lambang tertentu, okay? Atau ciri-ciri tertentu yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, baik lebih improvisasi dari kitab atau sunnah atau mengurang-urangi apa yang ada di dalam kitab dan sunnah. Ini julukan-julukan tersebut yang akhirnya diterapkan para ulama untuk mengistilahi Ahlus Sunnah, okay? Ini maknanya mencakup Islam secara keseluruhan bersama sumber-sumbernya, Alkitab, As-Sunnah dan ijma', kesepakatan-kesepakatan yang terjadi sejak zaman generasi awal, usul akidah Ahlus Sunnah semua. Tidaklah bisa diterapkan nama-nama ini kepada sebuah kelompok di antara kelompok-kelompok yang lain yang ada. Dikarenakan apa? Akan ada kekurangan apabila diterapkan nama tersebut atas mereka. Okay? Entah di kelompok tersebut terjadi sebuah tambahan-tambahan improvisasi di dalam beragama yang tidak ada di dalam Alkitab dan Sunnah, atau entah di dalam kelompok tersebut terjadi pengurangan dari nilai-nilai yang datang dari Kitab dan Sunnah. Nggak tepat kalau dinamakan nama-nama itu kepada nama-nama syar'i bagi Ahlus Sunnah ini diterapkan kepada kelompok-kelompok lain selain Ahlus Sunnah sendiri. Tuh, gitu maksudnya. Al-thalith, yang ketiga, alqab annaha alqabun minha ma huwa thabit bis sunnah as-sahihah wa minha man lam yabraz illa fi muwajahat ahli al-ahwa. Ini sebagaimana kita jelaskan tadi, di antara laqab-laqab Ahlus Sunnah tersebut, di antaranya ada yang itu penamaannya berdasarkan dari sunnah yang sahih, Ada juga di antara nama-nama atau laqab-laqab Ahlus Sunnah tersebut muncul dikarenakan apa? Penentangan mereka terhadap apa yang ada atau tren yang terjadi pada ahli bid'ah pada saat itu, atau kelompok-kelompok yang sesat pada saat itu, untuk dalam rangka menentang mereka, untuk membedakan diri dari kelompok yang tersesat tersebut, agar manusia tidak kusut, supaya ibadul khalat, supaya tidak tercampurkan para ahlul haq dengan yang selain ahlul haq, ya. Falamma dhaharatil bid'atu tamayyazu bis sunnah. Ketika mulai muncul, misal, ketika mulai muncul bid'ah di antara kaum muslimin, maka mulailah mereka menamai diri dengan sunnah. Walamma hukima ar-ra'yu, ketika tren ra'yu, logika mulai menyebar di antara kaum muslimin,
Maka tamayyazu, maka para ahlu sunnah membedakan diri mereka dengan menamai ahlul hadis dan athar. Kenapa? Kita enggak kepada rasio tapi kepada riwayat. Begitu. Ya. Walamma fashatil bid'ah wal ahwa fil khuluf tamayyazu bi hadyi salaf. Dan ketika mulai semakin menyebar bid'ah-bid'ah, ya, penyimpangan-penyimpangan, mulailah mereka membedakan diri dengan petunjuk salaf. Nah, ya, ini ketika mulai muncul kelompok-kelompok yang masing-masing membawa metode masing-masing yang mereka buat masing-masing, mereka membedakan diri dengan kelompok-kelompok tersebut dengan nama salaf. Yani kita tidaklah membuat metode mengikuti formula beragama kecuali yang datang dari salafus saleh. Wa hakadha, dan terus demikian. Ar-rabi', yang keempat, anna aqdal wala wal bara wal muwalat wal muadat ladaihim huwa 'ala al-islam la 'ala rasmin bismin muayyanin. Tuh, bahwasanya penetapan wala dan barok, kita loyalitas dan berlepas diri, itu semua kepada Islamnya. Tuh, kalaupun kita membela, menyanjung, itu kepada nilai-nilai Islamnya. Kalaupun kita memusuhi, itu demi membela Islamnya, bukan kepada lambang tertentu yang kita lagi belain, panji tertentu, enggak. Ya, alma mater tertentu, enggak. Tapi nilai hakikatnya yang kita belain. Bukan nama organisasi tertentu, partai tertentu, kelompok tertentu, enggak. Ya. Nama domain tertentu, enggak. Ya. Innama huwa al-kitab was sunnah fahasb. Yang dibela adalah Alkitab dan as-sunnah, cukup. Ya, bukan lambang-lambang. Hati-hati, kenapa? Salah satu ciri ahlul bidah, mereka akan membuat lambang-lambang yang membedakan diri mereka dari kaum muslimin yang lain. Ya, ini dari kemarin kita nasihatin ikhwan-ikhwan. Awas. Berangkat dari semangat beragama yang baik kadang. Cuman kadang kita nggak tahu penerapannya yang tepat, sehingga tanpa disadari kita terjerumus ke dalam gaya-gaya ahli bid'ah. Awas. Yang dimana kita membedakan diri seolah-olah dengan kelompok lain. Iya kan? Sehingga seseorang membanggakan diri dengan stiker radio yang ditempel di motornya, di mobilnya. Tuh, awas loh. Ini wallahu alam nggak tepat, nggak tepat ini. Penamaan tersebut, mereka sebenarnya kalau bisa berdakwah tanpa nama begitu, bisa. Mereka mendingan berdakwah tanpa nama. Kenapa? Kalau dibikin nama organisasi atau yayasan tersendiri, takutnya jadi ada intima tadi, ada fanatisme golongan tadi. Cuman karena emang tuntutannya harus dibuat nama yayasan, bikin institusi pendidikan harus pakai nama, mau nggak mau untuk pengesahan dan lain-lain, akhirnya dibikinlah sebatas itu. Tapi kalau setelah itu dibikin stiker alma mater atau jaket yang bertuliskan di belakangnya demikian, waduh, terus apa bedanya kita sama ahli bid'ah? Itu mulai bablas, itu kelebihan, lebih dari sebatas yang dibutuhkan. Mulai tanpa disadari kemudian mulai masuk tahazzub, ya, ke kelompok kan. Apalagi dengan ciri-ciri mulai yang akhirnya ngetren, berangkat dari khilaf fikih furu. Padahal beberapa ikhwan yang pakai gamis ngelihat ikhwan yang pakai celana, wih, pakai celana akhi kayak orang seberang sono. Yang pakai celana bilang, dia pakai gamis sampai betis kayak yang seberang sono. Apalah ini, kemana? Jangan. Yang dibela adalah hakikatnya, bukan golongannya, barisannya. Apaan sih? Hakikatnya. Bukan domainnya, bukan alma maternya, stikernya apa. Jangan kau memisahkan diri. Kalau seseorang kelompok atau sebuah kelompok berkata, kita nggak memisahkan diri dengan kelompok lain dengan menambahkan stiker begini ini tuh. Semua ormas juga ngomongnya begitu. Semua ormas dan semua kelompok, mereka bilang kita tidaklah dengan menamai kelompok ini punya alma mater demikian, mensyiarkan lambang kita, maknanya kita memisahkan diri dari kelompok lain. Tuh, semua juga ngakunya begitu, sama. Tapi dalam prakteknya akhirnya ada kebanggaan kepada lambang itu, tuh, kepada golongan itu. Ya, jangan. Awas, pelajari hakikatnya. Jangan lihat dari zahirnya aja. Awas, selalu mulai belajar. Namanya nuntut ilmu mah kudu nambah ilmunya, jangan cetek di kulit mulu barengan sama ulet nanti. Ya.
naik tinggian dikit, ya. Jadi pembelaan wala barok kepada apa? Kepada hakikatnya, kepada Islamnya, ya, bukan kepada individu, bukan kepada golongan, bukan kepada institusi, bukan kepada merek, alma mater, apa yang la. Hakikat perkaranya, ya, kepada Islamnya, kepada kitabnya dan sunnahnya. Anna hadhil alqab lam takun da'iyah, yang khamis, yang kelima, anna hadhil alqab lam takun da'iyatan lahum litta'assub li syakhsin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya laqab-laqab yang digunakan ahlu sunnah demikian, mulianya adalah apa? Membuat mereka tidaklah menisbahkan, berta'assub kepada individu manapun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, dibilang taifah mansurah kepada imam tertentu, berarti ada nggak tersirat dari makna taifah mansurah? Oh, berarti mengikuti cuma satu imam tertentu. Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi lebih kepada siapa? Rasulnya langsung sallallahu alaihi wasallam. Dikata firqah najiyah, oh itu pengikut imam madhab itu. Ada kagak? Nggak masuk kan? Tapi lebih kepada langsung Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah kepada siapa? Dia kalau kata Jahmiyah kepada siapa? Jahm bin Safwan. Qadariyah kepada siapa? Kelompok yang muncul mulai menolak dogma takdir yang ada di dalam ahlus sunnah sebagaimana datang dari Rasul dan para sahabat. Ayo, iya gak? Enak gak? Maka jangan kalian menisbahkan diri kalian selain kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan kalian nisbahkan diri kalian kepada hal tersebut. Dan demikianlah nama-nama syar'i ahlus sunnah. Dengan menyebutkannya, itu tidak tersirat sama sekali keta'asuban kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih-lebihnya nama ahlus sunnah. Dikata salafiyah kepada satu individu doang atau kepada sahabat secara keseluruhan? Ayo, sahabat secara keseluruhan, ya. As-sadis, yang keenam, anna hadhil alqab la tufdi ila bid'ah wala ma'siyah wala asabiyah li syakhsin muayyanin wala li ta'ifah muayyanah. Sama bahwasanya laqab-laqab demikian yang keenam, okay, itu tidak mendorong mereka kepada, yakni tidaklah menisbahkan mereka kepada sebuah bid'ah tertentu atau perbuatan maksiat tertentu, atau ras tertentu, ya, atau juga keta'asuban kepada individu tertentu atau kelompok tertentu, ya. Demikian mengapa penamaan laqab-laqab lain selain ahlus sunnah seperti yang beredar dan diwariskan dari generasi ke generasi di dalam barisan ahlus sunnah, taifah mansurah, firqah najiyah, salafiyah, ahlul athar, ahlul hadith, ini benar dan tidak bertentangan dengan syariat, ya. Itu semoga dapat difahami, ya. Di jam berapa ini? 8 apa? 10. Sedikit lagi, ya. Pada dulu. Tapi kita sampai situ dulu supaya ada kesempatan tanya jawab. Di pertemuan yang akan datang kita akan mencoba menjelaskan tentang definisi-definisi dari setiap laqab-laqab, ya, atau penamaan-penamaan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Insyaallah.